Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers. Kembali lagi dengan saya Fahmi di Sport 55. Hari ini kita karena ini break internasional, kita akan membahas khusus timnas yang akan berlaga nanti malam, Sport Lovers. Di mana laga nanti malam akan bisa disebut sebagai laga hidup mati untuk timnas karena ada playoff kualifikasi lebih tepatnya. Sebelum ke kualifikasi, timnas harus lolos dulu dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, di laga nanti malam, lawan yang akan dihadapi oleh timnas adalah China Taipei, yang mana secara ranking FIFA, China Taipei lebih unggul dibandingkan dari Indonesia. Tetapi secara head to head, Indonesia lebih diuntungkan dan lebih unggul baik dari segi materi pemain maupun pelatih, di mana sekedar info sedikit Sport Lovers, di mana ada beberapa masalah internal dari pihak China Taipei, baik dari sanksi pelatih, bahkan ada pemain yang tidak disiplin atau indisipliner. Sport Lovers, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke bagian di mana seperti apa sih Coach Sintayong akan menerapkan atau menurunkan pemain yang akan diturunkan di laga nanti malam, atau formasi seperti apa yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Ini sekedar prediksi saja, itu bisa berubah, bahkan bisa jadi tidak seperti yang kita prediksi saat ini, bagaimana situasi dan kondisi pemain di saat nanti malam akan diturunkan oleh Coach Sintayong. Tetapi Coach Sintayong mengatakan bahwasanya dia tidak akan banyak berubah dari segi formasi, baik dari segi pemain juga. Di laga nanti malam, Coach Sintayong akan memaksimalkan pemain-pemain cepatnya, terutama timnas Indonesia memiliki beberapa pemain yang cepat seperti Egy Maulana Fikri, terus Irfan Jaya, ada juga Witan Sulaiman. Tetapi tidak bisa dianggap remeh, China Taipei juga harus tetap diwaspadai, di mana kesalahan akan sangat fatal. Mengingat sebelum kita bahas ini, playoff kualifikasi nanti malam itu akan terdiri dari 2 leg. Walaupun di venue netral yang akan bergulir di Thailand nanti malam, tetapi 2 leg ini harus diwaspadai juga. Nanti malam harus maksimal, harus menang telak agar di leg kedua timnas Indonesia bisa melakukan rotasi pemain, yang mana agar pemain yang diturunkan baik dari starting 11 maupun dari substitute yang ada di timnas Indonesia itu merata. Karena ini laga hidup mati, maka Sintayong harus benar-benar memaksimalkan laga di leg pertama ini. Oke, langsung saja kita lihat. Kemungkinan besar Coach Sintayong akan memaksimalkan pemain cepatnya, jadi kemungkinan bisa memakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan menempatkan 2 defender midfielder di belakang. Tetapi kemungkinan besar laga nanti malam akan dipakai oleh 4-3-3, yang mana 2 left back dan right back-nya atau sayap kanan dan sayap kiri sudah pasti. Di kanan ada Asnawi Mangkualam dan di kiri ada Arhan Pratama. Di mana di sektor penjaga gawang juga ada Nadeo, yang mana kita ketahui di beberapa laga timnas di kualifikasi Piala Dunia kemarin, Nadeo sering dimainkan walaupun itu bergantian dengan kiper lainnya. Tapi saya rasa nanti malam Nadeo akan diturunkan sebagai starting 11. Dan timnas Coach Sintayong juga akan mengkombinasikan antara pemain muda dan pemain senior. Jadi kemungkinan besar di belakang ada Victor Ibonevo sebagai central defender atau CB-nya, akan diduetkan dengan Ryuji Otoma ataupun Rahmat Irianto, atau lebih bisa diduetkan antara
Ibo Nevo dan Ryuji Utomo di belakang, menemani Asnawi Mangkualam dan juga Arhan Pratama. Sedangkan di belakang bisa menempatkan Kadek dan Abimanyu ataupun Evan Dimas yang di tengah di posisi 4-3-3. Kalau dia memakai formasi 2-3-1 maka bisa menempatkan Abimanyu dan Kadek di belakang, tetapi bisa juga menempatkan Evan Dimas atau Adam Alis maupun Kadek Agung untuk mengisi lapangan tengah dari timnas Indonesia. Sedangkan di depan kita sudah tahu Egy Maulana Fikri bisa ditempatkan sebagai gelandang serang, sayap kanan, ataupun Witan Sulaiman nanti di kiri juga, atau Irfan Jaya yang di kiri. Dan di tengah ada Dedik Setiawan atau Kudesa Yudo yang bisa ditempatkan di depan. Saya rasa bagaimana nanti Coach Sintayong akan memaksimalkan pemain ini dengan juga beberapa opsi sebagai starting 11, di mana formasi 4-3-3 saya rasa lebih sesuai untuk dimainkan di laga nanti malam. Tergantung dari bagaimana nanti Cina Taipei merespon dari formasi yang diturunkan oleh ini. Bisa jadi di babak kedua atau di tengah laga akan bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Tergantung bagaimana memaksimalkan pemain-pemain timnas yang diturunkan nanti malam. Mungkin ini prediksi kami dari tim Sport 55. Prediksi ini bisa jadi seperti ini akan diturunkan, bisa jadi tidak, karena pemain yang diturunkan bisa jadi fit, bisa jadi tidak, di mana ada juga Ricky Kambuaya, Ahmad Agung yang bisa menjadi opsi juga yang bisa diturunkan, ada Taufik Hidayat juga yang bisa menjadi opsi turun di starting 11, karena pertandingan ini 2 leg dan sangat berdekatan. Nanti malam leg pertama di tanggal 11 kalau tidak salah timnas akan menjalani leg kedua. Walaupun ini venue netral, tetapi 2 leg ini harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin oleh timnas, karena jikalau di laga leg pertama maupun di leg kedua menelan kekalahan, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Jadi mungkin untuk setelah formasi yang diturunkan ini, kita lihat kekurangan dan kelebihan timnas Indonesia untuk memenangkan laga nanti malam, atau bagaimana Cina Taipei bisa mengambil opsi mencuri angka atau mencuri gol di leg pertama nanti malam. Untuk kelebihannya, timnas Indonesia mempunyai gelandang cepat di depan atau gelandang serang cepat atau pemain yang cepat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya, yang mana Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman ini bermain di luar negeri, seperti Witan main di Legia Gedang. Tentu pengalamannya di Eropa itu akan sangat berguna untuk laga nanti malam, untuk bisa memberikan opsi cut inside mungkin jikalau melakukan penetrasi dari sisi sayap pertahanan Cina Taipei, jikalau bisa umpan silang yang dilancarkan ataupun langsung cut inside ke dalam dan melakukan shooting, ataupun melakukan beberapa overlap dari tengah, itu juga bisa menjadi opsi. Ataupun jikalau nanti Cina Taipei bertahan total, bisa jadi beberapa shooting dari luar kotak penalti bisa menjadi opsi timnas untuk mencuri skor. Karena saya rasa Cina Taipei pasti akan bermain bertahan, walaupun secara ranking FIFA Cina Taipei lebih unggul dibandingkan timnas Indonesia, tetapi secara materi pemain timnas Indonesia bisa disebut lebih di atas daripada Cina Taipei, karena banyak beberapa pemain dari Cina Taipei yang terkena masalah dari segi disiplin, dan juga di mana pelatih dari Cina Taipei juga
terkena sanksi. Itu juga menjadi salah satu kelebihan timnas untuk bisa memenangkan laga nanti malam. Sedangkan kekurangan yang bisa mengakibatkan kekalahan dari timnas Indonesia adalah jikalau timnas Indonesia terlalu meremehkan lawan yaitu Cina Taipei dalam laga nanti malam. Jikalau terlalu meremehkan Cina Taipei, bisa jadi beberapa counter attack yang dilakukan oleh Cina Taipei maka akan berakibat fatal seperti beberapa laga yang telah dilakoni oleh timnas Indonesia, yang mana beberapa kali serangan dari timnas Indonesia dapat dihalau dengan baik, tetapi malah bisa terjadi serangan balik. Serangan balik inilah yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia jikalau tidak ingin menelan kekalahan yang di luar dugaan. Mungkin itu kekurangan yang harus ditutupi oleh timnas Indonesia, dan yang mana harus meminimalisir kesalahan passing juga, di mana beberapa umpan-umpan yang salah itu juga harus diminimalisir agar formasi yang ada ataupun pemain yang ada bisa memaksimalkan skill maupun teknik yang mereka miliki, mereka pergunakan dengan baik di lapangan atau di laga nanti malam. Mungkin sekian prediksinya. Sedangkan prediksi nanti malam kita dari tim Sport 55 memprediksi Indonesia akan menang telak 4-0. Di mana Indonesia kemungkinan besar bisa mencetak lebih banyak gol agar di leg kedua Indonesia bisa melakukan rotasi pemain agar semua pemain timnas itu merata, dan bahkan ada opsi-opsi di mana di kualifikasi Piala Asia nanti bisa bersaing dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan lain-lain di Piala Asia. Oke, saya Fahmi, sekian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.